dengan ayat ini dengan Yesus? Kenapa kalian kaitkan seperti seakan-akan ayat ini dengan Yesus? Enggak, gini. Sekarang tadi kan kita terhenti di debat kita tadi. Sekarang tadi kan saya katakan bahwasanya Yesus Tuhan Hashem itu tidak mungkin setara Bapa atau Father, Abba, itu tidak mungkin setara dengan Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah jelaskan tadi ayatnya. Nah, ketika saya bawakan di bilangan itu sekedar hanya untuk menguatkan bahwa tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Dan di situ dijelas karena sifat manusia itu berbohong dan menyesal. Nah, saya kasih contoh Yesus misalnya. Yesus itu menyesal. Benar enggak? Yesus menyesal enggak? Yesus menyesal ketika dia mendapati Yudas itu berkhianat. Dia mengatakan apa? Duhai, sekiranya orang ini tidak dilahirkan. Itu bukan penyesalan, Pak. Itu kata-kata untuk menyinggung Yudas. Iya. Bukankah dia sebelum Abraham dia ada? Dia adalah Tuhan juga setara. Kenapa dia tidak saja tidak menciptakan Yudas saja? Maksudnya tidak usah menciptakan Yudas. Kenapa Ya, dia sesali kelahiran Yudas? Oh, dia tidak menyesali kelahiran Yudas, Pak. Dia memberitahukan kepada Yudas bahwa akan ada di antara kalian pengkhianat. Itu bukan penyesalan, itu kata-kata yang dia ucapkan. Kalau itu tidak bisa diterima, maka masukkan lagi unsur yang lain. Seperti Yesus tidak mengetahui musim, Yesus lapar. Adakah Tuhan yang lapar gitu? Sifat lapar itu ada. Sebagai natur manusia tentu dia menjadi manusia, Pak. Persis, makanya saya tekankan tadi, sebenarnya Anda ingin katakan Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus Tuhan, dia Tuhan sekaligus manusia karena dia terlahir dari seorang wanita. Dia Tuhan sekaligus manusia, berarti dia Tuhan yang lapar. Oh, bukan soal itu kemahakuasaan. Kalau kita mau bicara seperti itu, kita kembali ke mahakuasaan, Pak. Ketika dia tidak tahu kapan musim berbuah, dia itu manusia atau dia itu Tuhan? Oh, tidak, itu tafsiran dari penghujat. Penghujat ingin menafsirkan. Saya bertanya, ketika ayat tersebut memberitahukan bahwa itu adalah musim. Tidak, tapi itu orang mencoba-coba untuk memberitahukan bahwa itu musim itu bukan musim buah ara, tidak, Pak. Coba baca ayatnya, di situ nggak ada musim di situ. Sekarang saya tanya ke Bung Swasta, kenapa dia harus mengutuk pohon itu? Bung Swasta. Ya. Kenapa dia harus mengutuk pohon itu? Apa salahnya? Perumpamaan itu, Pak. Asik. Ketika Anda sudah tidak bisa menerangkan, lompat ke perumpamaan. Itu kejadian yang betul-betul terjadi. Itu bukan perumpamaan. Itu kejadian atau sesuatu yang tidak terjadi? Terjadi, Pak. Oke, kalau itu terjadi berarti bukan perumpamaan. Dia berarti fakta atau suatu peristiwa sejarah. Pertanyaan saya, kenapa pohon itu harus dikutuk? Ya, itu yang dia lakukan. Kenapa balik ke perumpamaan? Saya ulangi lagi, itu sejarah yang terjadi atau itu sebuah bukan fakta sejarah? Ya, sejarah, Pak. Itu terjadi. Nah, kalau itu sejarah, itu terjadi, maka itu bukan perumpamaan. Pertanyaan saya, kenapa pohon itu harus dikutuk? Swasta, masih di situ? Ya, perumpamaan kan, itu kan. Balik lagi. Oke, sudah. Saya ada tulisan, saya ada kerjaan sekarang. Intinya gini, kita kembali ke Bang Ishak. Sepertinya sudah jelas penjelasan itu, ya, bahwa mungkin saya coba memahami Bang Ishak ya. Nanti Anda coba terangkan ke saya gitu. Apakah benar maksudnya bertobat itu? Karena bagi saya itu blasphemy, penghujatan kepada Tuhan. Saya pikir tidak Tuhan. Kalaupun itu, apakah ada referensinya di dalam Old Testament? Saya ingin tahu apakah ada Tuhan bertobat itu. Jadi secara pembahasan Yenachem itu he will repent gitu. Tapi bukan dalam arti manusia berbuat kesalahan lalu menyesal dalam hatinya lalu merubah
keadaan, bukan. Tapi Yinahem untuk Hashem itu ciptaannya, dia harus mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan itu terjadi di bumi dan akhirnya melenyapkan Nephilim atau orang-orang raksasa yang eksis di zaman itu. Gitu. Jadi jelas di sini artinya adalah bukan Tuhan itu punya salah sehingga dia harus bertobat dalam arti memperbaiki atau tidak mengulangi, bukan seperti itu. Kalau begitu harus cari kata yang lebih bagus ya daripada bertobat ya. Karena bertobat kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri, ya, memang mungkin Indonesianya, seperti itu. Bahasa Indonesianya saja yang mungkin tidak bisa. Memang teksnya seperti itu. Secara literal artinya itu, tetapi tidak pernah dipahami secara literal. Makanya ada keterangan rasinya itu adalah untuk membackup yang literal. Seperti sayap tadi ya, seperti sayap tadi, tangan tadi ya. Yadun. Iya betul sekali. Iya. Oke, cukuplah begitu. Saya pikir kasusnya ditutup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perumpamaan apa sejarah terus bertanya lagi ini terlalu panjang ya depan. Itu kan kuasa tentang alam, tapi saya malas ngomong karena terlalu panjang. Kenapa lari ke arah gitu loh? Kamu menganggap itu perumpamaan kan itu tadi? Dari mana kamu menentukan itu perumpamaan? Tafsir siapa yang kamu pakai? Loh, Yesus memberitahukan tentang kuasanya tentang alam, tapi untuk apa kita ke situ? Kita tetap kembali. Tafsir riwayat Joker gitu ya? Mantap tuh. Tafsir riwayat Joker. Rapi. Yesus mengatakan tentang pohon ara, kan dia memberitahukan kekuasaan dia tentang alam. Itu jelas ya di situ tentang pohon ara, tapi terlalu panjang untuk dibahas itu. Ya, intinya adalah di sini ya yang kita tangkap ya. Ini adalah tafsir hadis riwayat swasta. Bukan, tadi kan topiknya kan 6 ayat 6. Kalian bawa lari ke situ, saya malas. Kamu tadi ditanya soal pohon ara. Jawabmu apa? Jawabmu apa tadi? Ya itu kan perumpamaan. Saya bilang sejarahnya sejarah. Oh, berarti aku juga bisa bilang kalau sayap Tuhan itu perumpamaan, bukan literal ya? Ya tadi Pak Abdi sudah jawab kan? Oke, berarti untuk kasus Yinahem itu juga bukan literal, itu adalah perumpamaan. Hashem merubah sifat dari A ke B, dari kasih mengasihi menjadi menghukum. Gini, Yesus cara itu karena dia memberitahukan kepada kita. Iya, tafsir siapa itu? Tafsir riwayat siapa? Ya itu pemikiran yang jelas tertulis di situ bahwa dia berkuasa atas alam itu, dia mengutuk pohon ara itu jangan berbuah lagi kamu. Gitu. Tertulis menurut hadis riwayat siapa? Dan bawa hadis bang, bawa hadis. Rapi swasta. Rabi swasta, oke. Berarti itu bukan ajaran Yesus ya? Itu tafsir. Kok bisa bukan ajaran Yesus? Itu kan perumpamaan loh. Itu ternyata cuma ajaran rabi swasta ternyata. Ya ini terlalu melebar. Tadi kan saya maunya fokus ke 6 ayat 6. Kok jadinya saya yang tertuduh? Padahal kan saya bilang Allah menyesal, memang tertulis dia menyesal. Lalu? Nah sekarang Yesus mengutuk pohon ara, ternyata itu kamu menganggapnya itu tidak real, tidak terjadi, kiasan gitu. Oh tidak, saya kan bilang itu perumpamaan yang Yesus lakukan untuk kita contoh. Artinya. Oh berarti nggak real ya, nggak pernah terjadi dia ngutukin pohon itu ya. Kita contoh, apapun yang Yesus lakukan itu harus kita contoh. Kamu bisa ngutuk pohon ara, kamu bisa ngutuk pohon ara. Ya Quran kan makanya kamu kita punya kekuatan setinggi itu. Baik itu loh. Kamu punya kekuatan. Oke ginilah. Kamu kutuk apalah, bisa nggak kamu kutuk saya? Nggak nyambung, malas bahas kalau gitu. Kamu nggak bisa, ternyata kamu bukan mengikuti ajaran Yesus, kamu mengikuti tafsirmu sendiri, tafsir Rabi Joker. Pohon ara itu tidak menghasilkan buah yang baik, makanya saya sebutkan bahwa itu kita harus menghasilkan buah yang baik. Emangnya kalau pohon ara dikutuk ya? Emangnya kalau kamu ngutuk pohon ara gitu, terus manfaatnya ada gitu, apa yang kamu dapat? Aku salto ini swasta. Aku salto.
Apa manfaatnya ngutukin pohon ara? Kurang kerjaan banget. Loh, tadi kan sudah saya jelaskan pohon ara itu tidak tidak berbuah untuk buah yang baik. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, berarti Katakan dengan jelas, sahabat. sayap Tuhan itu kiasan kan, bukan literal. Seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan. Paham nggak maksudnya? Itu ada di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Iya, itu kan karangan Rabi Swasta itu ceritanya. Itu tadi Ustadz Alwan itu salahnya pohon ara, kenapa itu kok dikutuk? Ya itu toh, tadi Ya, saya aneh bilang itu, perumpamaan, aneh. tapi saya nggak mau masuk ke sana. Kalian pancing saya loncat ke tempat lain, malas. Apakah Tuhan punya bersayap swasta? Tuhanmu punya sayap seperti Deva Garuda, kendaraan Wisnu. Kita lagi membahas tentang Yesus penyesalan. terbang ke langit itu pakai sayapnya sendiri. Tiba-tiba Gitu. jadinya menohok ke saya loh. Kok saya? Bukan saya yang bilang Tuhan bertobat loh. Memang Tuhan tidak bertobat karena itu artinya bukan itu. Ya, tapi tertulis dengan jelas. Sekarang yang benar perbuatan besar atau tangan besar? Ya, artinya kalau Tuhan menyesal di situ. Nggak ada artinya. Artinya tangan besar ini tangan besar selangit, seplanet, segalaksi, Tuhan atau menyesal pertolongan itu, Tuhan. Tuhan bertobat. Atau manusia bertobat. Salahnya Tuhan di mana? Coba, gua mau dengar salahnya Tuhan di mana sehingga dia perlu bertobat. Yang bilang Tuhan bertobat emang saya. Kok saya yang harus jelasin? Loh, kamu yang bilang kalau Tuhan bertobat kok. Kamu yang bilang, bukan aku. Aku bilang Tuhan menyesal. Di dalam Torah tidak mengatakan bahwa Tuhan menyesal, dikatakan bahwa Tuhan berubah sifat dari rahmat menjadi penghakiman. Mana dalam Torah? Ayo kita buka. Di dalam Rasi dikatakan seperti itu. Rasi, bukan Torah. Jangan sebut Torah. Kalau begitu perjanjian baru juga nggak valid karena itu cuma karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Loh tidak, saya menyebut ayatnya. Rashi, Rambam, ya, Ibn Ezra, lalu Raf Sa'adiyah Gaon, lalu banyak lagi yang lainnya, Khazal, itu semua lebih valid daripada PB kamu. PB kamu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan catatan kami. Saya nggak peduli soal itu. Yang jelas. Saya juga nggak peduli soal perjanjian baru kamu. Trinitas kamu itu ya. Mungkin mengatakan Tuhan bertobat. Roh Kudus kamu itu mungkin ini kali kepalanya burung, badannya manusia, punya sayap gitu. Intinya kalian malah mendesak kepada saya. Padahal yang bilang Tuhan bertobat kamu loh, bukan saya. Yang saya mau tanya sekarang itu. Yang saya mau tanya apa? Wahyu kamu mengatakan kalau Tuhan itu bermata tuh mau lihat. Ya, itu emang tertulis itu Tuhan. Coba deh tunjuk. Oh, tulisannya Ruha de Kudusha. Ya, Ruha de Allah. Mau lihat kamu di mana? Mau lihat? Saya kasih lihat. Loh, buka aja LAI. Ya ini, saya kasih lihat dari Pesita langsung. Kalau kamu mau lihat, if you want to see. Pesita itu lebih tua dari LAI. LAI mah baru ada tahun kapan? Ya, yang kita ngerti aja lah. Atau nih, Revelation 5 ayat 6 ya. And I saw in the midst of the presbyters a lamb standing as slain who had 7 horns. Tanduknya 7. Wah. Loh, kenapa kesini gitu? Terus 7 horns buka 7 eyes, which are the 7 ruhe de Allah. Ruhe de Allah. Emang dia melihat Tuhan di situ, ya kan? Ya, ini di sini dikatakan ruhe de Allah. Ruhe de Allah itu apa? Itu loh. Terus dikatakan which are sent forth to all the earth. Jadi kalau kamu lihat ini, tuh, Tuhan kamu, tuh, swasta, Tuhan kamu tuh, Wahyu yang bilang tuh, jangan bilang saya ngada-ngada, Tuhan kamu tuh. Terus mana lagi? Ini, tuh. Kamu hanya bersembunyi pada tulisan yang kita tidak pahami. Oh iya, itu di dalam Wahyu sama aja. Kamu mau pakai apa? LAI, Lembaga Alkitab Ingus. Saya kasih lihat. Buka gitu Lembaga Alkitab Ingus.
Oke, Jelasin. kita pakai Lembaga Alkitab Ingus kita Hmm. keluarin. Ya, Nih. lanjutkan. Nih, Santai, kasih Kak. tulisan Ibrani ini. Ibrani juga ada di sini. Tuh, 5 ayat 6. Tuh, tuh. Ya. Tuh, ini apa nih? Tuh, bertanduk 7, bermata 7. Itu ketujuh roh Allah. Bang Ishak. Bentar. Cek. Coba aku beli susu SGM-nya Bu, ini untuk teman saya swasta, ini kayaknya kekurangan tenaga. Susu. Tiga bungkus. Ya itu SGM aja SGM. Nih Trinitas nih Lanjut, swasta nih. lanjut. Silakan, cepat, saya nunggu nih. Nih Trinitas nih. Ya, King James ya. Nih, dong. Dalam nama Bapa dan Shlomo dan Roh Kudus, tuh ya. Terus bedanya apa sama ini? Gua tanya. Dia juga nyembah tuh sama apa namanya, nggak tahu hewan apa itu. Tuh diketawain dia sama orang Kristen loh. Orang Kristen ngetawain. Ngapain orang Afrika nyembah gini? Diketawain balik sama orang Afrika. Ngapain orang Kristen nyembah beginian? Gitu. Nih Tuhan kamu nih, Zeus. Nih, Theos. Sudah. Nih kalau misalnya Yesus matinya karena sakit jantung gitu, apakah kentang goreng yang kalian sembah gitu? Buka ayatnya. Kalau Yesus mati karena sakit jantung, apakah Kristen akan menyembah French fries? Nah, terus ini yang di tengah itu anak, yang di sebelah kanan itu bapak ya, yang di sebelah kiri itu feminimnya. Kamu masih terguncang, Witsa. Kamu masih terguncang kamu. Terus, aku kasih lihat lagi nih. Appeared to have been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures, and the elder and the lamb had 7 horns and 7 eyes. Yitzhak, buka ayatnya, Yitzhak. Ini ayatnya. Iya, mana? What Jesus looks like in heaven. Tuh. Aku ambil ini dari facebook.com. Like of heaven. Buka ayatnya. Jadi inilah Tuhan kamu. Tuhannya Kristianos, domba bermata 7, bertanduk 7. Wahyu 5 ayat 6. Seperti itu. Diskusi pakai gaya anak-anak. Nggak tahu deh ini. kalau kambing ini termasuk atau enggak. Ini enggak termasuk kayaknya. Cuman 2 ini aja. Satu yang ini atau yang ini. Mau pilih yang mana terserah. Kamu mau dijelasin nggak? Nah, ini. Nah, kalau penjelasan kamu pasti, enggak, itu enggak literal, itu kiasan. Betul? Enggak, saya enggak akan ngomong gitu. Kamu jangan suka nuduh. Sini aku jelasin. Ya udah, kalau gitu, saya akan bikin gambar Yesus tersalib dengan wajah seperti ini. Terserah kamu, ya, itu hujatan kamu. Nanti saya akan bikin Yesus waktu hidup ngajar di Nazaret, wajahnya kayak gini aslinya. Ya, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya nggak perlu dikasih kamu swasta, saya nggak perlu dikasih kamu. Soalnya saya kerja. Kamu perlu dikasih. Saya nggak perlu kasihan kamu. Saya butuhnya duit kerja. Saya butuhnya duit. Saya bukan butuh rasa kasihan kamu. Rasa kasihan kamu itu tidak bisa memberi saya makan. Rasa kasihan kamu itu simpanlah buat kamu sendiri. Saya kerja, saya nyari uang, saya bertahan hidup sendiri. Itulah yang saya butuhkan, bukan rasa kasihan kamu. Iya, gitu. Cara kamu berdiskusi. Rasa kasihan kamu, diskusi kamu rasa kasihan kamu itu, rasa kasihan kamu itu simpan aja buat istri kamu. Gitu. Aku jelasin kawan. Kalau rasa kasihan itu simpan aja buat istri kamu atau anak kamu ya. Soalnya saya nggak butuh rasa kasihan, gitu. Saya sudah cukup mengasihi Hashem tanpa harus punya rasa kasihan dari kamu. Iya, makanya tuduhan kamu kan ini kan bahwa di sini Shema Israel nggak ada Yesus ya. Kalau Yesus berarti ini nanti diganti nih. YHWH ini diganti nih nanti jadi Yesus gitu ya. Nggak boleh. Kalau di Torah maupun Torah yang utara dia menulis tetap Shema Hashem ya. Di selatan juga tetap sama Hashem Shema itu. Jadi tidak boleh yang namanya Tuhan itu diganti Yesus atau ditambah-tambahin dengan roh kardus atau apa. Nah itu nanti jadinya adalah apikoros. Coba Sema sebutin dong. Ada berapa Tuhan kamu sebutin dalam Sema? Coba ulang.
Silakan Yitzhak. Yitzhak sudah kemana? Lari. Makan 3 piring habis nutrisi. Minum susu yang banyak, Bang Swasta. Susu tuh penting. Biar agak cerdas sedikit, ya kan? Udah, yang penting kan semua sudah clear ya. Bukan saya yang bilang Tuhan bertobat, saya bilang Tuhan menyesal ya. Tapi itu masuknya kan ke ayat-ayat mutasabihat sih. Ya itu kata Yitzhak, ya kan? Tapi tertulis jelas ya, Tuhan menyesal. Rashi yang bilang itu ya, bukan pendapatku. Iya, Tuhan menyesal lebih Kalau baik kamu nggak pakai dibanding. Rashi ya saya nggak. Oh enggak, Tuhan nggak menyesal. Emangnya Tuhan lo menyesal gitu. Menyesal gitu loh. Telah berbuat kesalahan, nggak ada. Tuhan nggak pernah salah, Tuhan selalu benar. Membaca ayat Alkitab tuh harus bagaimana sih? Yitzhak, putus ayat atau cuma ayat itu Sorry aja? ya, kitab saya bukan Alkitab namanya. Kitab saya namanya Torah, bukan Alkitab. Oke, dalam Torah itu tertulis satu perikop, Yitzhak. Dalam kita Torah berbicara nggak usah dijelaskan secara halakha, secara mesorah bahwa Hashem merubah sikap. That's all. Iya, dia merubah sikap dengan cara dia menyesal dulu kan? Ya, bukan. Oh, bukan. Oke. Berarti tulisan atau firman yang langsung diturunkan oleh Tuhan itu ditafsirkan yang benar, yang ditafsirkan dibanding ayat sebenarnya. Iya, begitu. Torah tidak pernah menulis teks secara literal di dalam Haggadah. Kalau dibaca secara literal berarti orang itu kafir karena Moshe disebut Elohim. Sekarang dalam nama Bapa dan Moshe dan Roh Kudus, mau kamu begitu? Magisterium Sejak gereja kapan ada kamu. tulisan seperti itu? Nah makanya saya bikinin Magisterium al-Yahudi. Itu makanya saya bilang orang yang suka. Kamu kan ikuti Magisterium gereja nih, Roma Vatikan kamu ikuti kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gua gantiin nih sama yang lebih bagus. Dalam nama Bapa dan Moshe dan Roh Kudus. Tuh. Ya itu maksudnya gini loh, tetap itu di topik. pakai Magisterium Yitzhak ya. Sekarang mana lebih kuat? Ayat yang turun dari Tuhan atau tafsiran dari para rabi? Torah itu memang ada perusnya di dalamnya. Tanpa perus maka dia sesat. Itu kan kepercayaan agama kamu kan? Enggak, Terus kamu Alpi Torah mengatakan, Oh enggak, ya, enggak. enggak. Ada Kamu di dalam Torah. Kamu jangan berpatokan, ada. Di dalam Torah dikatakan Alpi Torah Asher Yoruha. Wal Mishpat Ashal. Kamu lihat aja di sini.
Oh ya udah, ya udah. Berarti lebih kuat Nah, tafsiran dibanding ayat yang turun langsung dari Tuhan. Oke. Kalau memang pemikiran nih, kamu seperti itu Devarim nggak apa-apa. 17:11, kamu lihat. Kamu nggak tahu apa-apa soal Torah, makanya saya di sini menghajar trinitas kamu. Trinitas kamu Wah, itu ini perlu dihajar. swasta nggak bawa Roh Kudus kayaknya ke sini nih. Ketinggalan di kamu mana lihat swasta ya. Roh Kudusnya? Alpi hatora, pi hatora itu sama dengan Torah Shebe'alpeh. Devarim Asher yoruha. 17 ya. Nih, Alpi hatora asher yoruha wa alham mishpat asher yommaru lacha ta'aseh lo tasur asher yajidu lacha yamin ushmol. Lalu Kamu tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Ada hakim yang akan mengatakan kepadamu, jika ada hakim yang mengatakan kanan itu kiri atau kiri itu kanan, itu tidak boleh. Kalau dia mengatakan kepadamu kanan adalah kanan dan kiri adalah kiri. Dan hakim itu para rabi. Jadi di sini ada Tunggu, hakim itu para rabi. Alpi Torah itu Kohanim dan Rabbanim. Hakim-hakim yang dimaksud ini Zakenim, tua-tua Israel. Kamu tua-tua Israel? Ya, dan itu rasi. Rashi itu adalah singkatan nama orang. Di sini dikatakan apa? Afilu omer laka al yamin syahu shmol wa al shmol syahu yamin wa khol syakhen syaomer laka al yamin yamin wa al shmol shmol. Kalau kamu baca konteksnya di sini sudah jelas. Wa asita al pi hadafar asyir yajidu laka min hammakom. Ya. Dari Hamakom, the chosen place. Gitu. Hahu asyir yifkhar Hashem shomarto la'asot bechol asyir yoruha. Jadi di sini jelas. Nih ya. Uvata el hakohanim halawiyim wa el hashofet asyir yiye bayamim hahem. Ya, wedarashto wahijidu lecha et devar hamishpat. Devar hamishpat itu hanya bisa dijelaskan oleh kohanim halawiyim. Dan itu ada di utara, Hammakom. Kamu di mana? Nazaret. Nggak bisa, harus ke utara, harus ke Shechem. Kalau bagi orang-orang Yahudi, Rabbanim ada di Hammakom. Di mana? Yerusalem. Beit HaMikdash. Kalau kamu merasa tahu Torah, buktikan kalau Alpi Torah itu bukan Torah lisan. Sedangkan ini keluar dari mulut Kohanim Halewiyim, bukan dari Roh Kudus. Gitu loh. Oke, coba kamu swasta mau buka tema baru nggak? Roh Kudus nggak ada nih di sini. Coba ini Itza kamu baca Itza. Itza kamu baca. Aja, aku lagi bikin logo. Enggak, kamu baca ini dulu. Ya, biarin Isang lagi kerja dulu udah. Baca aja sendiri, gue lagi kerja. Udah kali ya, Bro Swasta, Bro Itza, thank you juga, Bang Swasta, thank you. Sekarang buka tema baru aja nih sebelum waktunya habis, waktu acara jadwal acaranya diskusi antar agama. Boleh Bang, saya jadi moderator Bang. Belajar nih jadi moderator. Mantap. Iya, ayo Muslim, ada yang mau maju? Asik, Bang itu jadi moderator. Nonton ah. Soalnya nih saya mau tes swasta bawa Roh Kudusnya atau enggak gitu. Ya, jadi tadi Yitzhak bilang Kristen itu bukan agama apa? Swasta nanti dulu dibahas, buka tema dulu lah. Enggak, sabar satu kali dulu. Ya. Biar udah kita tahu. Aja, nggak boleh gitu kalian. Tadi kamu biar ngomong. Enggak, dari tadi Yitzhak yang ngomong, bukan saya. Yitzhak yang ngomong dari tadi, bukan saya. Nih kata Rabi dia, kata Rabi dia nih, bukan kata saya loh. Ya. Jadi dia itu bicara sembarang. Dia itu bicaranya cuma sembarang doang, gitu loh. Nggak pakai data, gitu. Nggak baca itu data data semua itu. Lalu ini apa Yitzhak? Itu buat Nasarin itu, buat Nasoroh itu. Kamu itu ngapain ikut gituan? Ini ada Islam yang bicara lagi atau apa-apa tapi ngomong, sabar dulu kawan. Ini tertulis di mana nih?
nggak tahu apa-apa itu tahu itu gampang. Tahu itu, swasta lebih tahu dari kamu malahan. Nah, jadi Gampang itu. ketika Buka tertulis tema, di dalam, tema. di Bukan dalam tema sini, dia udah swasta, ih bandel nih anak. ketika Yitzhak ngomong tidak ada yang ganggu loh. Ketika saya mau jelasin semua ganggu, lucu nih. Gitu loh. Hahaha gitu. Temain aja udah. Iya Ishak bukan fight, tapi Iya, kamu tapi- nggak memakai data Yitzhak. Rabimu mengatakan Kristen itu ya monoteisme. Kristen Kamu yang mana? ngelawan. Tunjukkan. Kristen yang mana? Show. Ini loh. Kamu terhitung. Oke. Kamu kan terhitung. Kamu terhitung. Hahaha. Loh kok hahaha? Iya itu ketawanya untuk kamu sendiri, bukan Jadi untuk Kamu ketawa dulu, nanti aku tunjukin yang lengkapnya gimana. Boleh jadi- ketawa nggak masalah. Kan jadi sudah selesai ya. Jadi kamu nggak pakai data ya, kamu nggak pakai data kawan. Ini Ada datanya. datanya, nanti aku kasih lihat. swasta. Ishak udah Ya. temain aja. Terus tunjukkan data kalian masing-masing. Jadi fair ya. Mulai aja. Silakan Bang Yusuf menjadi moderator. Mau dari siapa itu, dari mana dulu, dimulai aja. Timernya tunjukin siapa yang mau timer. Kita ganti ini dulu, ganti tema, ganti judul live. Silakan. dulu. Jadi Silakan. biar si swasta sama Roh Kudusnya kalau ngecek videonya nanti enak gitu, nggak kepanjangan. Tema yang dibahas aja itu udah. Yang dibahas tapi tinggal dirangkum apa itu temanya. Tema makan 3 piring untuk menghadapi swasta gitu aja. Tadi Bang Yusuf. Aku matikan dulu ya live streaming ku swasta. Jangan kabur Bahasa- kamu. Jangan bahasa tinggal apa, di swasta ganteng? di sini. Ayo Bang Moto, ayo Bang. Aku udah di rumah nih masalahnya. Oh silakan Ustaz Abdi, majulah, maju Ustaz Abdi silakan. Loh, aku tuh di rumah ini nanti paling keluar masuk gitu. Aku juga di rumah keluar masuk. Swasta maju nih ya. Aduh, keluar masuk. Nah, Enak, duanya swasta enak. Sambil tunggu ini nih, sambil tunggu live-nya nih, tentuin tema Pak Mota sama swasta. Apa? Nanti pas Swasta live mau udah jadi loh. Ini Bang Ishak atau Bang Ishak atau sama ini Akimoto nih. Siapa aja boleh terserah. Yitzhak tidak tahu agama. Jangan dia nggak tahu agama. Swasta nggak boleh begitu. Udah nanti dulu. Kenyataannya gitu loh. Rabinya menyatakan Kristen itu monoteisme. Dia mengatakan Mana. Gua tunjukin kebalikannya dari itu ada. Ya udah yuk, Trion Trio, yuk kalau Trion Trio. begitu kontradiksi dong antara Rabi lo. Gitu. Enggak, yang disebutin siapa situ. Nanti ada penjelasannya lebih Ya detail. udah Trion Trio. Trion Trio. Boleh tanya nggak? Sebelum ditentuin tema nih, santai aja pertanyaannya. Silakan Mbak Meti. Ya, aku sudah ngerti tuh pertanyaannya. Paling tanya harga susu naik. Bukan. Kamu tuh sama swasta tolong tentuin tema. Jadi pas Pak Yusuf live udah siap sedia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Mo. Waalaikumsalam. Ayo Mbak Meli langsung tanya aja Mbak. Langsung Mau coba. nanya dulu ya. Nih kebetulan ada halo swasta. Mbak, suara kamu bagus banget sih. Aduh, gamparin lu. Foto kayak bilang sama Mbak swasta ini. Ini loh, aku mau tanya. Agama Kristen itu kan ada 2, Protestan sama Katolik. Terus kalau Protestan, kalau berdoa itu tangannya ditangkupin gitu ya. Kalau Katolik tangannya digenggam ya, gitu ya? Ya, itu kebiasaan masing-masing dari pribadi, Mbak. Enggak kebalik. Kalau Protestan digenggam, kalau Katolik digenggam. Ditangkup gitu ya? Iya, pokoknya itu kebiasaan pribadi masing-masing individu, masing-masing manusia. Terserah mau ditutup atau mau dibuka itu nggak ada larangan kok. Iya, tapi dua-duanya tangannya dipatahin sama Yesus. Soal Yesus yang doanya nggak begitu. Ini bisa bantu share ini ya, timer ya. Cara aku yang bawain.
menjadi moderator. Ini swasta. Kalau Protestan itu kan Bang semuanya Boim bisa timer nggak? mungkin ada yang genggam, ada yang ditangkup. Pasti semuanya Hah? gitu kan. Aku timer. Waduh. Ya, bisa. Aku mohon maaf ya, aku lagi kerja. Oh, ya udah. Tahu aja. Siapa yang bisa timer nih? Mbak, aku pengen belajar. Nah, kontak aja, Mbak. Swasta bisa ngerangkum sekalian timer kagak? Enggak ya? Jangan aja. Jawab dong sebentar. Jadi masing-masing pribadi gitu ya. Iya. Oh, jadi nggak harus Bisa timer Protestan, lagi. harus Katolik apa? Digenggam gitu ya. Iya. Sekarang aku mau tanya sama ini, Pak Ishak. Halo, Pak Ishak. Ya, halo. Kalau orang Kristen, kalau berdoa ada yang ditangkup, ada yang digenggam, kalau Islam Hah? kalau apa? Yahudi tangannya gimana kalau berdoa? Tangannya ke atas. Seperti orang Islam ya? Heeh. Oh gitu. Jadi nggak beda sama orang Islam kalau berdoa tangannya di. Sama aja. Oh ya udah. Berarti udah ngerti. Oh ya, Maya. Bahas Ya, apa nih? Isa. Bahas apa? Ya, makasih sama-sama. Ya, bahas apa nih? Swasta itu aja. monoteistik tadi tuh. Timernya siapa nih? MRF. Sakuragi tuh, Sakuragi, timer Sakuragi. Sakuragi. Ya sudah mulai saja. Sob. Lu tuh nyuruh-nyuruh Pak Ketua jadi timer tuh gimana? sih, Sob? Silakan. Gampar lu ya. Silahkan Bang Boim. Sumpah tak gampar lu, Sob. Nyuruh-nyuruh ketua jadi timer. Tapi ini ya apa? Nggak usah pakai share screen ya. Kita main adu asumsi aja. Ini labnya di tempat saya sudah berjalan ya. Dulu tentuin temanya dulu, Akhina Yusuf. Tentuin aja, nggak apa-apa. Yang penting ngomongnya apa tadi swasta mau bahas apa? Monoteistik apa? Triontri aja. Swasta. Saya mau bahas Sekina. Sekina. Iya. Sekina. Coba saya mau tes Itzak. Sekina Itzak. Kenapa dengan Shekhina? Shekhina itu kan artinya shochen yang apa namanya? Bermukim. Iya, saya mau bahas tentang itu. Apa yang dibahas di dalam teks nggak ada? Ada iya, banyak. Tadi aja tuh Banyak. monoteistik. Ada 200 ayat mengenai Sekina. Ayo mulai aja Pak Yus. Tunjukin aja, tunjukin. Tadi aja Itzak bahas yang tadi katanya itu monoteis. Ya, Monoteisme ya. Namanya monoteisme pemota dengan swasta. Yuk mulai. Kita bertiga aja nggak apa-apa. Bertiga aja. Oh bertiga. Swasta. Enggak. Itu udah jelas kok. Ya udah kita lihat aja. Jelasnya seperti apa? Dijelasin aja. Ya kita bahas tentang Sekina aja. Sekina kan itu kan ada tuh banyak tertulis. Siapa Sekina tunjukin itu? aja di sini. Ya tunjukin di sini. Ya, tapi Percuma pakai kalau waktu kamu nggak ya. nunjukin. Tapi pakai waktu lah. Ini kan dirumusin swasta. 10 menit kan dirumusin. Yuk dimulai. Aku mulai ya swasta ya, Bang Ishak ya. Tunggu, tanya dulu apa gitu loh, topiknya apa. Kalau Sekina saya mau, kalau monoteisme ya saya cuma mau tunjukin satu rabi. Rabi kan udah bilang tuh, Kristen monoteisme. Oh, kamu mau mengklaim itu swasta. Nih gue tunjukin sesuatu nih. Pakai waktu, pakai waktu, karena kalau tidak pakai waktu kamu ngomong mulu gitu. Nanti dulu Bang Ishak jangan. Gue mau nunjukin sesuatu nih. Penting nih, Kristen penyembah berhala. Gue mau tunjukin ya kata Rambam. Bang Ishak ini nggak disimpan dulu nggak, biar di timer aja kayak gitu lebih enak. Jadi swasta kalau nggak. Seperti itu, dengerin. Kalau seperti itu saya mau kerja dulu. Masalahnya kalian mengganggu waktu saya. Oh begitu. Bukan kalian yang ngatur saya, tapi kalau kalian butuh saya datang ke sini. Tapi kalau kalian mengganggu waktu kerja saya maaf, saya nggak bisa, harus keluar. Betul. Nah, makanya
Tadi kan bilang Muslim sekarang saatnya Muslim lagi. Ayo Muslim siapa yang maju itu. Nah, yuk bahas tema buka tema satu. Yitzhak tuh Ya udah belajar penyalipan. Nah. apa? Koser apa enggak gitu? Enggak, penyalipan aja. Yuk kita main penyalipan. Satu kali langsung saya keluar juga kan gitu. Penyalipan aja. Sekia. Yitzhak marah karena kita sebut Sekina dia marah. Bukan. Udah, jangan lanjut. Saya lagi Orang kerja udah ini. mulai aja deh. Yuk. Lagi kerja dan apa namanya? Dan bukan Swasta. kalian yang ngatur saya gitu loh. Iya Bang Isa. Swasta. Lu tuh ada orang kerja lu malah lu. Oke, brother swasta. Lu brother swasta yang biru atau yang merah nih? Enggak, kita bahas tentang apa? Penyalipan. Kalau penyalipan, ayo. Ayo Tuan Moto, siap enggak? Penyalipan. Mulai aja dari siapa dulu? Terserah. Silakan swasta dipersilakan. Setelah itu Pak Tuan Moto dimulai. 10 menit ya, 10 menit ya. 10 menit TikTok. Nggak cukup lah. Kamu bisa di stop itu waktunya swasta. Apabila kamu bilang sudah, tinggal lempar saja. Sudah, selanjutkan. Misalkan Tuan Moto, nanti waktu akan berhenti dong otomatis. Ada Umi Dini mau naik gak? Kaku banget, sumpah kaku banget. Apa nih? Temanya apa? Penyaliban. Tampil alih ya, tampil alih. Penyaliban. Oke. Iya, Umi Dini kan hobinya. Hobinya penyaliban. Hobinya ya kalau gambar salib. Live ini udah Umi Dini sama swasta. Bentar izin dulu ya. Live ini enggak? Ya. Live kan Umi Dini. Ya udah boleh. Udah, aku ambil alih. Aku ambil alih dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini